Perkenalkan, kami dari kelompok tugas Wangsalan, mata kuliah Bahasa Daerah, kelas 1E Prodi PGSD, STKIP Pangeran Darmakusuma. Kami di sini akan membuat video presentasi tentang Wangsalan atau Wawangsalan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Destri Lokaning Rahayu sebagai moderator dan akan memaparkan materi tentang pengertian Wangsalan dan Wawangsalan. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Teh Ariantini dengan penyampaian materi mengenai tipe dan struktur dari wangsal atau wawangsalan. Kemudian nanti yang ketiga ada Teh Ristiani akan menyampaikan contoh dari wawangsalan dan menyampaikan kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian wangsalan dan wawangsalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian wangsalan dan wawangsalan. Yang pertama, wangsalan. Wangsalan merupakan kalimat tebak-tebakan dalam bahasa Jawa yang hampir mirip dengan cangkriman. Ciri utama yang membedakan wangsalan dengan cangkriman ialah bahwa wangsalan memiliki petunjuk untuk menjawab batangan atau tebusannya di dalam kalimat pertanyaannya. Jika tadi wangsalan berasal dari bahasa Jawa, sekarang ada wawangsalan yang berasal dari bahasa Sunda. Pengertiannya yaitu wangsalan adalah sindiran yang terdiri dari sindir dan isi. Biasanya wawangsalan terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama berisi soal, dan pada kalimat yang kedua terdapat clue atau petunjuk yang mengarah ke jawabannya. Jadi, pada baris pertama berisi soal, dan pada baris kedua terdapat petunjuk untuk menjawab pertanyaannya. Wangsal biasanya memiliki kesamaan suara dengan salah satu kata pada baris dan isi. Masing-masing baris dibangun oleh 8 suku kata, atau dalam bahasa Sunda yang biasa disebut dengan engang. Jadi, dalam wawangsalan biasanya ada 8 engang. Hitungannya dari jari. Maksudnya hitungannya menggunakan jari tangan sampai 8 jari gitu. 8 karena kan 8 suku kata. Nah, itu ya pengertian wangsalan dan wawangsalan. Kemudian akan ada penyampaian dari Teh Ariantini mengenai tipe dan struktur wawangsalan. Pada Teh Ariantini dipersilahkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur dalam wangsalan. Sebelum kita membahas tentang struktur wangsalan, mari kita pelajari tentang kata, prasa, dan klausa terlebih dahulu. Kata ialah unit bahasa yang berisikan arti dan terdiri dari satu atau dua morfem. Kata bisa diartikan sebagai elemen terkecil dalam bahasa yang bisa diucapkan atau dituliskan dan merupakan suatu realisasi dari kesatuan perasaan atau pikiran yang dipakai dalam berbahasa. Kedua, prasa. Prasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau tidak ada yang berkedudukan sebagai predikat. Ketiga, klausa. Klausa adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, predikat, dan keterangan. Nah, setelah kita mengenal apa itu kata, prasa, dan klausa, mari kita lihat struktur atau tipe dari wangsalan. Tipe atau struktur dari wangsalan ada 6. Yang pertama, wangsalan kata plus kata. Yang kedua, wangsalan kata plus prasa. Yang ketiga, wangsalan prasa plus kata.
Yang keempat, wangsalan prasa dan prasa. Yang kelima, wangsalan kata plus klausa. Yang keenam, prasa plus klausa. Untuk selanjutnya, contoh dari wawangsalan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang terakhir ada penyampaian dari Teh Ristiani. Teh Ristiani akan menyampaikan contoh dan kesimpulan wawangsalan. Pada Teh Ristiani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ristiani dari Tasikmalaya. Saya akan menyampaikan 2 contoh wawangsalan. Yang pertama, tentang wangsal hewan. Monyet hideung sisi leuweung, susah nutaya tungtungna, wangsalnya lutung. Nah, kita akan jelaskan dari wangsal yang pertama ini. Monyet hideung sisi leuweung, ini merupakan sindiran. Pada baris ini ada wangsal atau hal yang disembunyikan. Nah, untuk mengetahui jawabannya kita cek pada baris kedua, susah nutaya tungtungna. Nah, kita cari kata yang murwakanti dengan wangsal ya. Ada pada kata tungtung. Nah, jadi jawabannya adalah lutung. Lutung ini kera hitam ya. Tadi kan di baris pertama monyet hitam ya. Monyet hitam gitu. Jadi mereka sejenis. Nah, jawabannya adalah lutung. Nah, kemudian penjelasan yang kedua, kita akan menjelaskan tentang jumlah engang pada wangsal ini. Kita hitung sama-sama ya. Monyet hideung sisi leuweung, ada 8. Kemudian susah nutaya tungtungna, ada 8. Jadi jumlahnya ada 8 engang atau suku kata. Nah, yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang tipe wangsalan. Tipe wangsalannya masuk pada monyet hitam di pinggir hutan. Nah, monyet hitam di pinggir hutan merupakan klausa karena adanya mengandung subjek dan lebih dari 2 kata. Kemudian susah yang tiada ujungnya, ini merupakan frasa karena tidak mengandung predikat dan lebih dari 2 kata. Nah, sekarang kita masuk ke contoh wangsalan yang kedua, yaitu tentang wangsal buah. Abdi mah caruluk Arab, henteu tarima teh teuing, wangsalnya kurma. Nah, kira-kira abdi mah caruluk Arab, saya adalah kolang-kaling Arab. Kira-kira apa ya yang mirip dengan kolang-kaling tapi adanya di Arab gitu kan. Nah, kita cek pada baris kedua, henteu tarima teh teuing. Nah, sepertinya dekat dengan kata tarima. Nah, berarti jawabannya adalah kurma. Kan kurma itu bentuknya mirip ya dengan kolang-kaling gitu ya. Nah, kita selanjutnya langsung ke jumlah engang. Kita hitung lagi. Abdi mah caruluk Arab, ada 8. Henteu tarima teh teuing, ada 8. Jadi jumlah suku kata atau engangnya ada 8. Nah, selanjutnya tipe wangsalannya masuk pada saya adalah kolang-kaling Arab, masuk pada frasa ya. Kolang-kaling Arab masuk pada frasa. Tapi frasa di sini frasa dalam kalimat karena mengandung memiliki fungsi gramatikal gitu. Karena ada subjek berupa saya. Kemudian pada baris kedua ini juga merupakan frasa ya, tidak menerima apapun, ini merupakan frasa, tidak mengandung predikat dan lebih dari 2 kata. Nah, itu contoh wangsalan yang sudah saya sampaikan. Kemudian kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan, melansir dari buku Sisindiran jeung Wawangsalan Anyar Dedi Windiagiri 2011 tentang penjelasan, pengertian, dan contoh wangsalan yang sudah disampaikan oleh kami, maka patokan wawangsalan bisa dikelompokkan menjadi yang pertama jumlah.
Jumlah pada lisan atau baris pada satu pada atau bait terdiri dari 2 baris. Yang kedua, masing-masing pada lisan dibangun oleh 8 engang. Yang ketiga, baris pertama merupakan sindiran atau kulit dan baris kedua merupakan isi. Wangsalna harus ditebak dari baris pertama. Jawabannya ada pada baris isi yang disembunyikan dalam kata yang murwakanti dengan wangsal. Murwakanti artinya murwakanti ini berasal dari kata purwakanti yang artinya bunyi suara dari kata yang sama dengan wangsalnya gitu. Bunyi suara yang ditimbulkannya hampir sama dengan wangsal atau jawabannya. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Saya kembalikan lagi kepada Teh Destri. Terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.